Oke. Ini jadi kita akan demokan bagaimana Metasploit framework ya bisa kita gunakan untuk melakukan eksploitasi atas kerentanan atau security hole yang sudah dimiliki oleh Windows. Di sini kita ambil contoh adalah Windows XP karena ini yakin belum diupdate ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat si apa namanya si Windows XP ini kan punya fitur yang namanya file sharing ya, file sharing. Nah, di sini kita lihat ada satu folder ya, satu folder yang kita share. Nah, kemudian setelah kita share di situ, maka akan nanti ada tanda tangannya, gambar tangan nge-share. Nah, kemudian eh, ini diketahui bahwa kerentanan atas Windows file sharing ini sudah sangat diketahui dari tahun 2000 sekian gitu ya, 2000. Nah, itu file yang di folder atau file yang di-sharing ini kemudian memunculkan sebuah kerentanan yang disebut dengan kerentanan MS 08067 net API. Nah, itu. Jadi di situ ada implementasi API dari file sharing itu yang kemudian bisa memungkinkan orang melakukan remote code execution atau menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam Windows melalui celah-celah yang ada di dalam kerentanan ini. Nah, di sini kita ambil contoh ini satu Windows XP yang saya bikin. Sebenarnya kalau ngelihat dokumentasinya ini sebenarnya nanti kita lihat sampai Windows berapa aja yang masih ada ini. Sini kita lihat ya, kemudian ada IP di sini targetnya IP address dari Windows kita 192.112.36, kemudian ini sudah. Nah, kita akan cek ya. Di sini kita akan cek kerentanan apakah. Nah, kita cek apakah benar kerentanan tadi ditemukan pada Windows yang kita lakukan file sharing ini. Kita coba di Kali Linux ya, di Kali Linux kita panggil terminal. Di sini kita ambil scan-nya pakai Nmap aja yang cepat. Scan Nmap SS ini untuk scene scan. Kemudian script vulnerability. Kita mengetahui apakah pengen tahu apakah ada vulnerability di Windows yang tadi kita share alamatnya di 192.112.6-PN biar yakin. PN tuh biar yakin kalau misalnya punya keblokir dia tetap kebaca. Kita akan coba tunggu scanningnya lumayan makan waktu ini. Nah, di sini nanti bakal ketahuan dari si Nmap tuh punya library si kerentanan yang kita sebut terkait dengan Windows file sharing ini nanti bisa ditemukan di apa namanya Windows versi berapa saja. Ini nanti kita tunggu hasilnya. Oke, nanti kita bakal ya. Oke, itu discover host ya, artinya 224251 itu untuk UDP-nya aman semua ya. Di situ untuk ternyata ada paket UDP tapi ternyata ya tidak vulnerable. Mungkin ada sih temuan kerentanannya tapi ternyata mungkin pada versi ini mungkin dia sudah di patch. Jadi kalau misalnya Windows-nya belum di patch mungkin kerentanan versi yang CVE apa nih CVE 2011 1102 ini mungkin belum di patch. Tapi kalau sudah di patch ini dia akan jadi not vulnerable. Nah, oke, kemudian dia akan nyekan di port ini. Nah, ditemukan 3 port yang menunjukkan bahwa dia adalah port Samba ya atau SMB 135, 139, 445 TCP. Oke. Nah, kemudian MAC address-nya dia dari VMware ketahuan. Nah, vulnerability-nya ada beberapa vulnerability pada MS ini Microsoft Windows Share ini. Yang vulnerable pertama MS 10054 false berarti dia tidak vulnerable. Yang kedua vulnerable MS 17010 ini vulnerable berarti kemungkinan ini bisa dicoba dieksploitasi pakai Metasploit. Nanti tinggal dicoba. Jadi MS 17010 ya. Ini faktornya tinggi. Nah, ini kalau kode CVE-nya adalah CVE 2017 0143 ini ditemukan pada tahun 2017.
17. Kemudian ini bisa dilihat ya, ini apa namanya, keterangan detail tentang CV ini ada. Kemudian ada kerentanan lagi yang mungkin ditemukan pada Windows XP itu namanya 10.061. Ini juga false, berarti ini kemungkinan kerentanannya sudah di patch, sudah di security update, karena ini kebetulan bisa pakai Windows Security Windows XP SP2. Jadi kemungkinan yang di service pack sebelumnya itu tidak apa namanya, belum di patch, tapi di SP2 ini sudah ditutup kerentanannya. Kemudian yang SMB vulnerability MS 08 yang kita ceritakan ya, MS 08 067 vulnerable. Nah, Microsoft Windows System Vulnerable Library, Remote Code Execution MS 08. Nah, ini ya likely vulnerable ya, jadi kemungkinan ya, sangat mungkin vulnerable. Nah, ini ditemukan di Windows 2000, XP, SP2, SP3, Server 2003, SP2, Vista Gold ya. Windows Server 2003, SP2 ya, sampai SP2, Vista Server 2008 pun masih ya. Masih. Dan Windows 7 Pre-Data Beta. Ya, Pre-Beta. Jadi Windows sampai Windows 7 ini masih ada. Oke. Nah, untuk Windows sebelumnya, setelah-telahnya mungkin kemungkinan ditutup. Nah, ini kita akan coba eksploitasi pakai yang ini aja ya, yang sudah kita yakin ya, kita akan coba ya. Ini yang karena SP2-nya belum saya update, kemungkinan besar ini vulnerable ya. Nah, kita untuk mengeksploitasi ini kita bisa pakai MSF console. Langsung panggil saja NFS console-nya. Oke. MSF console, kemudian kita gunakan exploit-nya, use exploit Windows SMB MS 08067 NetAPI ya. Oke, exploit-nya itu kemudian kalau di Metasploit versi baru payload-nya otomatis di set ke ya, ini yang paling defaultnya. Meter-meter seperti kita lihat opsinya. Apa yang harus kita lengkapi? Option. Di sini untuk exploit SMB MS 08667 NetAPI kita butuh parameter rhost yang harus diisikan. Remote host. Tadi remote hostnya kita lihat di sini adalah ke 112.36 ya. Jadi kita masukkan nanti set rhost 192.168.112.36. Oke. Kemudian airportnya udah jelas 445 untuk SMB share, SMB pipe. Oke. Lhostnya otomatis ya, otomatis alamat IP kita, IP attackernya, kemudian airportnya 444 udah otomatis di defaultin aja, langsung kita exploit. Oke. Ini jadi kita nggak perlu ngejalanin apa-apa di Windows-nya, kita cukup menjalankan file sharing. Begitu file sharing ini udah diaktifkan, kita bisa coba exploit. Oke, ya salah ketik mas. Exploit ya. Dia akan masuk ke Meterpreter. Nah, di sini di Meterpreter ini kita bisa ngapa-ngapain ya. Misalnya nih yang kita lihat, misalnya yang paling gampang kita cek sysinfo. Oke, sysinfo kita dapat Windows XP 51 build service pack 2. Kemudian kita cek UMI. Siapa kita? Ya, UMI yang nggak ada ya. Nggak ada ya UMI ya. UMI itu harusnya nampilin dia siapa, nama usernya siapa. Biasanya sih administrator biasanya. Oke, tapi kalau nggak kita bisa pakai tanda tanya nih. Nah, tanda tanya. Tuh, tanda tanya kita ngetek apa aja nih. Ya. Nah, ini kalau paling umum ya. Ini paling umum. Background, BGG, read, secure, use, ini ada migrate, load, Meterpreter, file system comment. Nah, ini untuk file system kita bisa dir, ngelis isi direktori kita, kemudian ada ldir, local dir ya, ngelis ini direktori aktif di targetnya. Kemudian apa namanya, cd ya, cd change directory. Jadi
targetnya. Nah, ini kalau ini lokal pakai L semua. Jadi kita bisa kalau misalnya kita PWD, kita akan lihat oh direktori aktif di sananya adalah sistem PWD. Kita bisa masuk ke misalnya CD ke C.2 window share tadi yang folder yang kita punya. Oke, kita mau C.2 share. Ini nama filenya apa? Share share XP ya, nama foldernya apa nih? C.2 share. Nggak mau ya, harus pakai ini kali ya. Oh, slash-nya kebalik ya. Oke, kita PWD. Ya, sudah masuk ke C.2 share. Kemudian di sini kalau kita LDIR kita ngelihat isi file di tempat kita ya. Ini ada ini ada Venom yang mau kita tanam misalnya gitu ya. Nah, kita coba upload atau misalnya ya kita upload Venom lucunya ke sini ya. Nah, ini di file share ya. Oke, ini file lucu ini kita ekspor coba ya. Ini ada menu apa? Upload ya. Upload Venom lucu.exe. Nah, oke. Nah, lihat sini. Nah, nih file Venom lucunya masuk nih ya. Oke. Nah, menu lucunya bisa kita upload. Oh ya, ada menu fitur yang menarik misalnya screenshot ya. Screenshot itu pengen tahu di layar situ ya, coba screenshot. Screenshot. Nah, ini ada nih home Venom NRU DF0. Nah, kita cek coba di sini. Coba file manager mana nih? File manager. Favorit file manager. Home remote Venom home remote Venom. Ini apa ini? NRUH JDFO. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini persis ya. Di layar Windows-nya kita menampilkan ini, di sini juga tampil persis sama persis ya. Oke, kemudian kita bisa lebih sadis lagi. Nah, kita bisa nangkep yang lebih sadis lagi. Kalau ini cuma screenshot, jadi apa yang dilakukan user saat itu bisa di screenshot. Tapi yang lebih sadis adalah screen share. Screen share. Screen share ini apapun yang dilakukan oleh user itu akan di streaming. Nah, lihat ya. Nah, kita lihat ini dikali ya. Kita lihat dikali. Sekarang kita geser live. Kita nampilkan ini. Nah, langsung muncul juga nih ya. Nih, setelah dikali langsung. Kita pindah, ini kita close. Dia ikut ke close. Kalau ini di close, ikut ke close. Ini di cancel, ini start, jalankan start menu. Jadi apapun yang dilakukan oleh user di di target target, apapun yang dilakukan oleh target ini akan bisa langsung dimonitor di localhost di attackernya. Jadi serem ya. Oke. Jadi kalau ini kemudian target kita ini ternyata misalnya Android atau komputer atau laptop yang ada kameranya, kita juga bisa mengaktifkan langsung screen bukan cuma screen recording ya. Tadi itu kita bahkan bisa oke ya. Nah, streaming yang kita hentikan. Nah, ini tadi opsinya di Android itu ya. Oke. Streamingnya kita bisa stopnya di mana nih? Screen share. Nggak otomatis mati ya. Oke. Nah, operator ya. Oke, kita stop screen share-nya. Kemudian ini yang tadi kalau kita tanda tanya lagi, kita tanya ini apa yang bisa dia lakukan nih. Ini bisa nih ya. Tuh web record mic ya. Jadi langsung bisa ngerekam ngerekam snap ya, webcam snapshot atau foto ya, ngefoto lewat webcam atau streaming lewat webcamnya. Jadi otomatis webcamnya langsung ngerekam apapun yang ada di depan kamera. Kalau ini
Kalau screen share itu apa yang tampil di layar, sedangkan webcam ini akan merekam apa yang kelihatan di. Ini saya nggak nyobanya di Android atau di apa, nggak laptop ya. Kalau targetnya laptop mungkin ini bisa kita cobakan nanti suatu saat. Gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan oleh ini apa namanya si Metasploit ya dengan eksploitasi MS08 berapa tadi, MS08067 NetAPI. Nah, kalau kemudian kita yang paling umum itu biasanya kalau fungsi admin ya biasanya pakai shell aja. Shell itu masuk ke command prompt, kita bisa ngapa-ngapain di sini. Jadi ya misalnya shutdown ya, menu shutdown. Ya kan menu shutdown. Itu kan ada ya menu shutdown. Kita bisa matiin dari jauh. Nah, apa menu shutdown? Main, kalau di Windows tuh main S ya. Shutdown, main P, 5 detik ya, main P 5 detik dari sekarang Windows-nya akan mati. Nah, oke, begitu Windows-nya mati, ke shutdown maka koneksi ke Meterpreter-nya juga akan terputus. Jadi kalau cuma ngupload file, download file mah masih gampang ya, masih tidak terlalu berat lah risikonya. Tapi kalau sudah sampai ke nge-share screen, nge-share webcam dan sebagainya itu berbahaya sekali. Oke, kita tunggu sampai mati. Oke, shutdown ya, langsung mati, kita langsung aja. Oke, sudah Meterpreter-nya otomatis keputus. Jadi dengan memanfaatkan security tool yang ada, enggak langsung ini ya, ini dia ya. Nah, oke, yes, terminate channel 2, yes, terminate. Ya, oke. Kita masuk layar Meterpreter lagi dan eksekusinya sudah selesai kita. Nah, oke, regionnya dive ya. Oke, jadi itu apa namanya untuk eksekusi dengan MS08067 NetAPI. Tadi itu ternyata kesalahan saya sepele, ini koneksinya belum diaktifin, belum, masih disconnect, makanya pantasan tidak nyambung WiFi. Oke, silakan dipelajari.